Jil. Ya, selamat bergabung di pertemuan LBPK. Mungkin ini yang pertama kali adik-adik semua baru mengikuti. Tentunya program LBPK sudah disosialisasikan dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru. LBPK juga sudah diperkenalkan. Waktu itu saya ingat Ibu Dr. Mutmainah ya, yang mewakili Direktur LBPK mensosialisasikan tentang apa pentingnya program Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter di UNASMAN. Adik-adik yang saya hormati, ya tentunya yang kita banggakan, terima kasih sudah bergabung. Saya lihat sudah ada 217. Ya, ini kan harusnya kalau ini normal harusnya sekitar 400 sampai 500 ya mahasiswa baru. Jadi ini masih kurang. Tolong kalau teman-temannya masih ada yang belum bergabung, tolong diarahkan saja. Ya, diingatkan karena sesi pelaksanaan LBPK untuk khusus untuk pendidikan karakter ya. Ini kita laksanakan dengan dua model. Yang pertama adalah model webinar. Adik-adik mengikuti selama sepekan ini. Ya, mulai dari hari ini hingga satu pekan ke depan, adik-adik akan mendapatkan materi. Itu dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting dengan 7 topik materi. Kita mulai pada hari ini itu tentang orientasi pendidikan karakter. Nanti besok, insya Allah hari Selasa itu ada nilai-nilai religius. Kemudian hari Kamis ada materi tentang kepedulian. Kemudian nasionalisme, hari Jumat. Kemudian hari Senin pekan depan itu kearifan lokal. Kemudian keteladanan hari Selasa pekan depan. Kemudian toleransi hari Rabu tanggal 24. Nah, nanti informasi lebih detailnya bisa adik-adik dapatkan di papan informasi atau di akun media sosial dari pengelola LBPK. Tentunya adik-adik saya harapkan, ya kita harapkan bersama senantiasa update terhadap informasi-informasi yang di-share. Baik, sambil menunggu narasumber, adik-adik semua, topik kita hari ini itu membahas tentang orientasi pendidikan karakter. Tentunya nanti kedua narasumber kita, ya yang pertama Ibu Rektor langsung yang akan membawakan, Ibu Dr. Haja Kudria Sahabudin MSI, dengan panel dengan narasumber kita yang kedua Pak Solihin Asis SS MSI. Beliau juga ya selain mentor LBPK, beliau juga dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Bahasa Indonesia. Selain itu beliau juga adalah Kepala Biro AUKU atau beliau Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri secara singkat sebelum materi akan disampaikan sebentar. Oke, izinkan saya menjadi moderator dalam kesempatan webinar yang pertama ini untuk materi orientasi pendidikan karakter. Adik-adik nanti aturannya narasumber kita akan beri kesempatan untuk memaparkan materinya ya secara panel. Nanti setelah kedua narasumber memberikan materi baru kita buka saja session tanya jawab supaya nanti adik-adik menyimak kedua materi narasumber. Ya, sekiranya nanti ada materi dari narasumber pertama atau kedua itu berkaitan, mungkin tidak perlu lagi ditanyakan. Atau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh temannya, itu tidak perlu lagi ditanyakan. Catat materinya karena tentunya walaupun kita laksanakan secara webinar, nanti akan ada sesi kelas minimal, kalau tidak salah kemarin informasinya ada minimal 4 kali pertemuan itu tatap muka di kelas dengan mentor. Dan mentornya akan tetap membahas seputar materi yang dibahas yang disajikan secara daring ini. Jadi catat materi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin karena waktu dan kesempatan serta media online ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak sempat akomodir. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti adik-adik bisa diskusikan dengan para mentor penanggung jawab masing-masing di tiap kelas. Ya, seperti itu. Oke, saya sapa dulu apakah narasumber sudah ada? Pak Solihin Asis, apakah sudah berada di room meeting kita? Sepertinya belum bergabung, Sir. Oh ya, sepertinya belum bergabung ya. Iya. Bu Rektor mungkin juga belum ya? Bu Rektor belum bergabung, beliau masih dalam perjalanan, tapi berusaha untuk cari koneksi yang supaya bisa bergabung, Sir. Oke. Ya, berarti kita tinggal tunggu dulu. Ya, nanti kalau misalnya Ibu Rektor yang duluan, minta tolong Ibu Ulfa sambil dikomunikasikan kedua narasumber kita. Kalau ada salah satunya yang bergabung, sebenarnya sudah bisa mulai. Iya, Sir. Ya, mohon maaf ya, karena ini saya lagi di luar. Jadi mungkin suara-suara apa gitu ya, kendaraan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada gangguan suara.
Tapi intinya mudah-mudahan suara saya jelas. Kemudian adik-adik pastikan berada di jaringan yang memungkinkan ya, jaringan 4G ya, karena kalau misalnya berada di jaringan yang kurang bagus nanti terputus materinya. Mungkin lebih bagus saran saya pada saat narasumber memberikan materi, videonya di off-kan dulu biar saving kuota ya. Ini juga strategi supaya kalian tetap stabil mendengarkan materi. Nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi langsung dengan kedua narasumber kita, ya bisa diaktifkan videonya. Tetapi adik-adik ya walaupun menonaktifkan videonya, harapan kita tetap memantau, mendengarkan materi, jangan hanya sekedar ikut join, mematikan video, ya Zoom-nya ditinggalkan ya, melakukan aktivitas yang lain. Karena sangat penting bagi adik-adik semua untuk mendengarkan materi yang disajikan. Kemudian untuk beberapa mentor pastikan ini masing-masing kan ada mentornya. Pastikan adik-adik nanti akan berkomunikasi dengan mentor apa penugasan setelah sesi webinar ini dilakukan. Biasanya ada beberapa mentor, saya ingatkan juga beberapa mentor itu termasuk saya, nanti mahasiswanya disuruh buat resume. Jadi adik-adik mohon ya sekali dicatat poin-poin materi dan informasi yang disajikan oleh kedua narasumber kita. Ya mumpung kedua narasumber kita ini termasuk pimpinan ya Bu Rektor sendiri yang akan membawakan, beliau juga nanti akan tentunya lebih menjelaskan mengapa pendidikan karakter ini penting di era sekarang, di era industri, di era di mana teknologi sudah berkembang saat ini ya, krisis karakter dan sebagainya. Kemudian bagaimana Unasman hadir dengan sinergitas Tridharma, memastikan adik-adik semua memiliki karakter yang baik begitu keluar dari Unasman. Ya, itu pastikan nanti adik-adik juga bagi yang belum mengambil modulnya, ya di LBPK itu sudah di kantor AUKU, bisa temui Ibu Ija di sana. Adik-adik bisa mengambil bukunya bagi yang belum memiliki modul pendidikan karakter level 1. Narasumber kita apakah sudah ada Ibu Ulfa? Beliau barusan konfirmasi katanya agak sulit untuk bergabung, sementara berusaha untuk bergabung. Dari Pak Solehin, ya kita tunggu dulu. Ibu Rektor juga kemungkinan sementara mencari lokasi untuk join. Screen-nya bisa saya bagi screen ya. Saya dijadikan co-host saja. Ya, bisa, Sir. Saya dijadikan co-host saja. Sebentar, Sir. Iya. Ya, sudah, Sir? Ya, Miss Ulfa, ini jadwalnya tidak berubah ya. Ini saya ambil dari grup mentor. Sepertinya ada satu hari Rabu 24 November, ini berganti ke tanggal 1 Desember. Di sini tidak ada ya. Tanggal kan tadinya kepedulian itu tanggal 25 Kamis. 24-nya tidak ada. 24 yang Rabu ya, hari yang Rabu ya? di bawah sorry, toleransi. Sorry, ya. Ini pindah ke 1 Desember. Oh ya, adik-adik tolong dicatat. Nanti mungkin juga sudah diinfokan untuk toleransi itu dipindahkan ke 1 Desember ya. Ya, hari Rabu depannya ya. Iya, hari Rabu depan. Oke, ini materi kita. Adik-adik bisa dicatat, mungkin juga sudah dibagikan, tetapi untuk mengingatkan kembali, besok insya Allah adik-adik bisa bergabung kembali di waktu yang sama untuk materi nilai-nilai religius ya. Kemudian di hari Kamis ya, itu ada materi tentang kepedulian.
Kemudian ada materi tentang nasionalisme, kearifan lokal, dan keteladanan, serta toleransi. Ya, sebagai bahan informasi adik-adik bahwa susunan materi yang sudah disajikan ini merupakan satu kesatuan yang tersusun dalam rencana pembelajaran kita di pendidikan karakter, sudah diformulasi sehingga menghasilkan topik-topik yang kita anggap cukup krusial dalam pendidikan karakter. Jadi pendekatan pendidikan karakter sebenarnya itu melekat di proses pendidikan kita ketika kita bertumbuh besar, kemudian berkembang seperti sekarang, sudah di usia mungkin ada 20-an ya, usia mungkin sekitar 19 sampai 20-an umur usianya sekarang ya, sudah memasuki dunia kampus ya, sudah melewati masa remaja di usia SMP SMA ya, kalian sekarang sudah usia mahasiswa ya. Jadi cara berpikir dan karakternya pasti sudah terjadi proses perubahan. Nah, pendidikan karakter ini kita penting untuk kembali kembali kita bahas karena proses bertumbuh dan berkembang kita itu tentunya banyak faktor yang merubah itu ya. Jadi prosesnya berlangsung sangat lambat ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, ibaratnya kayak evolusi begitu. Karakter kita itu berlangsung seperti evolusi ya. Jadi berlangsung cukup lama, sedikit demi sedikit karakter kita terbentuk. Nah, belum tentu semua karakter yang kalian bawa dari rumah, dari tempat bermain, dari sekolah kalian di mana berada dulu itu memiliki karakter yang diharapkan untuk era ke depan, era industri ke depan. Nah, tentunya sehingga kita dari para mentor sudah disusun kurikulumnya bagaimana topik-topik yang kita akan angkat dalam proses pendidikan karakter untuk kalian dapatkan selama 2 semester. Jadi untuk pendidikan karakter kalian akan dapatkan materi-materi mulai semester 1 ini hingga semester 2 ke depan. Jadi semester ganjil genap. Kalau nanti adik-adik semua sudah ikut, walaupun ikut Zoom meeting tetapi tidak mengikuti tatap muka di kelas, ya bisa jadi adik-adik akan tertunda lulusnya sehingga harus mengulang lagi tahun depan. Jadi pastikan mengikuti semua program yang diberikan. Karena sertifikat yang adik-adik dapatkan di LBPK nanti itu akan menjadi syarat kalau adik-adik ingin mengikuti kuliah kerja nyata. Jadi di semester 6 atau semester 7 nanti adik-adik akan mengikuti KKN. Nah, salah satu syarat wajibnya adalah telah melulusi semua pendidikan karakter dan pendidikan bahasa Inggris ya, Sunset English ya. Jadi kalian sudah menuntaskan, sudah dapat sertifikatnya. Kalau bahasa Inggris ada 4 sertifikat, kalau pendidikan karakter ada 2 sertifikat ya, sertifikat level 1 dan level 2. Baik, Pak Basri. Ya, sepertinya Ibu Rektor sudah bergabung. Oh, iya. Iya, bisa disapa dulu mungkin, Pak. Oke, Ibu Rektor, Assalamualaikum. Halo, Ibu Rektor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah, ini kita sudah ya sekitar 20 menit kita sudah bergabung di room menanti. Alhamdulillah Ibu sudah bergabung, alhamdulillah. Sebentar mungkin Pak Solihin sambil ini jaringannya masih kurang bagus. Saya mau konfirmasi Ibu sudah bisa mulai atau? Iya, bisa dimulai. Cuman saya juga mungkin agak kurang bagus nih jaringan saya karena saya lagi OTW ke Polowali nih. Saya mampir di Parepare sebentar. Mudah-mudahan setelah Pak Solihin sudah bergabung itu saya sudah bisa live dulu ya, seperti itu deh. Ya. Oke, saya kira langsung saja. Tadi saya sudah izin Bu sudah memberikan pengantar tentang bagaimana program LBPK yang ada di Unasman dan pentingnya, tapi itu masih hanya sifatnya umum dan ini menjadi syarat ya, menjadi syarat. Begitu nanti menyelesaikan level 1, level 2 itu menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat dari LBPK. Jadi ya, itu sangat penting. Betul. Tapi bagaimana pendidikan karakter ini menjadi tantangan di era industri ke depan, kemudian era kesuksesan adik-adik ke depan, bagaimana ketika orang yang tidak memiliki karakter yang baik itu sulit ketika bersaing di dunia kerja nanti. Nah, ini kita butuh wejangan dari Ibu Rektor. Adik-adik ini masih baru, mahasiswa baru kita ya, mungkin ada juga yang mahasiswa tahun lalu baru bergabung di level 1 ini, tentunya membutuhkan arahan dan bimbingan terkait bagaimana pentingnya pendidikan karakter bagi kesuksesan adik-adik kita di masa depan. Saya kira langsung saja Bu, dengan ini saya persilahkan. Iya, terima kasih Pak Basri sama Miss Ulfa sama Mr. Basri, Sir Basri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya sangat senang ya bisa silaturahmi dengan anak-anakku semua, mahasiswa baru ya, angkatan tahun 2021-22 terkait dengan mata kuliah program karakter building dan bahasa Inggris ya. Apa yang disampaikan oleh Sir Basri, bagaimana pentingnya tentang materi karakter building ini untuk mahasiswa kita, karena memang karakter building ini sudah merupakan regulasi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang tidak hanya diberlakukan di tingkat mahasiswa, tetapi memang dari level dasar, dari sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, ini sudah diberikan regulasi ataupun aturan bahwa anak-anak didik kita harus diperkuat dengan pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Nah, di mana ke depannya anak-anak tentu diharapkan menjadi generasi-generasi yang memiliki karakter yang tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti saya sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana karakter building ya. Karena Pak Basri sudah memberikan penguatan lebih awal, pemahaman tentang karakter building, anak-anakku sudah bisa menyimak langsung, kemudian mendengarkan langsung dan bagaimana memahami tentang pentingnya karakter building. Pak Sir Basri, mungkin saya tidak lama ya, nanti Pak Solihin akan lebih menjelaskan secara rinci, secara luas tentang bagaimana orientasi daripada pendidikan karakter kita ini. Jadi bagaimana tujuan pendidikan ini nanti Pak Solihin atau Sir akan lebih memberikan penguatan, lebih memberikan secara rinci tentang bagaimana pentingnya memahami karakter building. Nah, gambaran umumnya ya tentang bagaimana pendidikan karakter, ya, karakter education ya dalam Inggris sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral ya, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus untuk penyempurnaan diri ke arah hidup yang baik. Memang di dalam karakter building ini sangat diharapkan penguatan pemahaman kepada anak-anak kita untuk bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki karakter atau memiliki moral yang budi pekerti yang baik. Jadi moral itu terfokus pada bagaimana anak-anak kita memiliki sikap-sikap yang baik ya. Nah, di sini saya punya sedikit catatan terkait dengan tujuan-tujuan daripada pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama tentu bagaimana mengembangkan potensi dari anak yang meliputi potensi nurani ataupun afektif. Jadi ini potensi nurani ataupun afektif ini terkait dengan sikap sebagai seorang manusia dan bagian dari warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Jadi memang anak-anak kita ini diharapkan ditanamkan nilai-nilai moral yang tidak meninggalkan nilai budaya dan karakter bangsa. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan karakter itu yaitu bagaimana anak-anak kita itu mengembangkan kebiasaan, kemudian dan perilaku yang meliputi hal yang terpuji. Terpuji berarti memiliki sikap yang baik ya, sejalan dengan nilai universitas, kemudian dan tradisi budaya bangsa yang sangat religiusitas. Di sini kenapa sejalan dengan nilai universitas? Karena memang setiap perguruan tinggi kan punya visi dan misi. Di mana kalau kita bisa melihat kembali visi daripada UNASMAN yang tidak hanya melahirkan atau menghasilkan generasi atau alumni yang hanya cerdas ilmu, tetapi di mana diharapkan anak-anak itu memiliki sikap yang baik dan berbudaya yang tidak meninggalkan budaya-budaya, khususnya kalau kita di Polewali ada budaya Malabi atau budaya Mandar. Nah, tujuan yang ketiga yaitu bagaimana kita menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab anak sebagai
tonggak bangsa. Nah, di sini anak-anak betul-betul diharapkan kita memberikan pemahaman atau pengetahuan bagaimana menjadi pemimpin ke depan yang memiliki sikap yang bertanggung jawab, ya, kemudian jujur, integritasnya bagus, ya. Jadi dia tidak memiliki akhlak yang tidak bagus. Pokoknya dia maha yang boleh dikatakan kalau maha sempurna kan hanya Allah, ya. Tetapi minimal anak-anak kita ini ditanamkan sikap-sikap yang betul-betul menjadi calon-calon pemimpin yang bertanggung jawab ke depan. Nah, kemudian yang keempat adalah itu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah atau sekolah perguruan tinggi sebagai sebuah area belajar yang nyaman, aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan. Nah, di sini diharapkan anak-anak itu kita berupaya di dalam kampus UNASMAN khususnya itu kita membentuk situasi area belajar yang tentunya pasti nyaman, kemudian aman, jujur, kemudian penuh dengan kreativitas, kemudian persahabatan, ya, serta kepemilikannya atas budaya ibu dan penuh kekuatan. Di sini sebenarnya dalam tujuan keempat ini sangat diharapkan bagaimana anak-anak itu di dalam beradaptasi itu tidak sulit. Dia mudah beradaptasi dengan siapa saja karena sudah memiliki karakter yang baik, memahami kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, terakhir tujuan yang kelima, bagaimana kita membangun kemampuan anak-anak di kita itu menjadi seorang manusia yang mandiri, kemudian berwawasan, kemudian berilmu, kreatif, dan berbudaya. Nah, ini yang paling terakhir, ini yang paling sangat diharapkan dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Jadi kita bentuk menjadi generasi yang mandiri, kemudian generasi yang tentunya memiliki wawasan, pengetahuan, berilmu, kemudian dia kreatif dan dia berbudaya. Ya, kemudian Pak Basri, nanti Mbak Basri lagi akan melengkapi dalam materi yang saya tidak bisa buka ini materi yang diberikan ini. Tunggu Pak Basri ya sebentar. Miftah, Miftah ini tidak ada nih. Hilang ke materinya tadi yang dikasih Kak batasan-batasannya. Baik, saya lanjut lagi di pemahaman yang lain terkait dengan bagaimana sih fungsi dari pendidikan karakter untuk anak. Tadi sudah secara singkat sudah digambarkan bahwa bagaimana anak-anak kita itu di dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya karakter ini adalah dia memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya di dalam ciri-ciri pendidikan karakter itu ada 4 di sini ya. Bagaimana itu? Tunggu sebentar. Hilang. Sebentar Pak Basri. Saya lanjut. Saya cari dulu materinya ini terhilang ini materinya. Ya Bu. Oke Adik-adik sambil Yes. ini ya dinantikan. Aku. Oke Pak Basri, saya lanjut di bagian ini sudah bagian keberapa nih. Nah, saya masuk pada landasan hukum daripada pendidikan karakter itu sendiri, yaitu di mana di dalam landasan hukum khususnya kita di kampus, bagaimana ini ada 4 pilar ya yang tercakup dalam landasan hukum. Pentingnya pendidikan karakter yang kita lakukan di UNASMAN khususnya. Yang pertama adalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang pertama Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar,
ini yang harus kita berikan penguatan kepada mahasiswa kita, bahwa memang pendidikan karakter itu yang kita lakukan di Unasman itu terdiri dari 4 dasar, ya, 4 dasar yang menguatkan pentingnya kita laksanakan pendidikan karakter. Nah, yang pertama tadi itu tentunya bagaimana kita memahami tentang kaitannya dengan Pancasila, kemudian dikategorikan NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini semua tentunya sangat diupayakan, diutamakan di kampus kita di Unasman. Kemudian nah, sedangkan landasan filosofisnya itu sendiri, ini kita masuk ke landasan filosofis pendidikan karakter, itu anak-anakku sudah harus memahami bahwa di Unasman itu paham daripada ideologi daripada kampus Unasman adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dimana Ahli Sunnah wal Jamaah itu tentunya berbasis kesyariaan, ya, yang tentunya visi Unasman sudah sangat memberikan gambaran kepada kita bahwa makna daripada pendidikan pendidikan kita adalah menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas ilmu tadi yang seperti saya gambarkan, tetapi memiliki karakter yang baik dan budi pekerti yang mulia. Kemudian tidak melupakan budaya itu sendiri. Budaya kita itu budaya Mandar, budaya yang Malabi. Ya, kemudian Pak Basri, saya kira itu yang saya bisa berikan gambaran singkat ya, bagaimana kita di Unasman sangat mengharapkan program karakter building ini kita laksanakan dengan Sunset, ya, Sunset English, karena memang Unasman sangat menginginkan alumninya atau lulusannya memiliki tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, serta penguatan yang tidak hanya tidak hanya dimiliki sebagai pemahaman teori saja, ya, tetapi juga yang utama adalah bagaimana anak-anak kita nanti ke depan betul-betul dapat mengimplementasikan apa yang telah didapatkan selama 2 semester khususnya karakter building, 4 semester untuk bahasa Inggris. Nah, ini mengapa kita selalu mendorong jangan sampai mahasiswa ini hanya mengikuti program Sunset dan karakter building ini itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena beberapa pengalaman beberapa tahun yang lalu anak-anak kita yang mengikuti program ini itu hanya sekedar mengikuti program ini hanya menggugurkan kewajiban karena itu tidak berangkat KKN, Pak Basri, ya. Nah, padahal sebenarnya tujuan utama juga kita ini melaksanakan karakter building sama dengan Sunset English karena memang kita ingin alumni kita atau mahasiswa kita itu punya tambahan wawasan, pengetahuan, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana prakteknya. Nah, itu yang paling kita harus stressing, kita paling yang paling harus kita perhatikan ya di sini untuk anak-anak kita. Di anak-anakku semua ini mahasiswa baru, jangan sampai program ini hanya dijadikan sebagai program yang menggugurkan kewajiban, hanya mengikuti saja tanpa ada di dalam diri ditanamkan bahwa oh ini penting saya harus tahu dan penting harus saya praktekkan. Yang terutama adalah bagaimana tidak hanya tahu tetapi bagaimana implementasi atau bagaimana prakteknya di lapangan atau di mana kalian akan berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, saya kira itu Pak Basri, saya tidak bisa mengikuti secara keseluruhan pertemuan ini karena mungkin saya akan lanjut berjalan ya ke menuju Polewali. Mohon maaf anak-anak semua, saya tidak bisa bersama-sama dengan kalian dalam room meeting ini selama 2 jam ya, mungkin 2 jam ke depan. Pak Solihin saya juga pamit, mohon maaf karena saya dalam perjalanan menuju Polewali, kemudian di sini jaringannya juga kurang maksimal ya, bisa mendukung pertemuan ini sehingga saya mohon maaf Pak Basri, saya harus leave ya.
ketika nanti Pak Solihin ini, Pak Basri yang akan lebih menjelaskan lebih luas, karena Pak Solihin pasti sudah mempersiapkan semuanya dan sudah siap diberi pertanyaan. Kalau saya nanti Pak Solihin atau Pak Basri akan memberikan bantuan, memberikan penjelasan kepada anak-anak semua terkait bagaimana pentingnya ini pendidikan karakter kita berikan kepada anak kita, khususnya di UNASMAN. Saya kira itu yang saya bisa berikan, Pak Basri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rektor. Ya, nanti adik-adik selama materi nanti tadi Ibu sudah menjelaskan orientasi pendidikan karakter bagaimana di UNASMAN juga, ya pentingnya dan mengapa program ini kita laksanakan. Ibu juga sudah menyampaikan tadi, ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang disajikan, adik-adik nanti silakan raise hand. Nanti mungkin saya akan panggil yang raise hand. Kemudian sekiranya nanti ada yang tidak sempat, bisa pertanyaan-pertanyaan itu sambil materi berlangsung bisa diketikkan di form chat-nya ya. Nanti biar saya rekap untuk disampaikan kepada narasumber. Bagaimana? Kita lanjut, Pak Solihin. Terima kasih Bunda Rektor. Mungkin lagi mau jalan ya. Nanti ya. Tentunya ya sudah mau lanjut ini Pak. Mungkin terima kasih ya. Nanti selanjutnya nanti Pak Solihin yang. Ya, saya pamit ya. Saya pamit ya. Ya. Pak Basri saya pamit. Pak Solihin saya pamit. Anak-anak semuanya saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita langsung saja narasumber kita yang kedua, Bapak Solihin Aziz, SSMSI. Ya, beliau selain mentor dari LBPK, ya, beliau juga dosen di Fakultas Keguruan di Prodi Bahasa. Kemudian selain itu beliau adalah Kepala Biro AUKU, ya. Dan beliau juga praktisi sastra budaya Mandar, jadi ada hubungannya dengan karakter. Nah, pada kesempatan ini nanti beliau akan sharing kepada kita terkait dengan orientasi atau pendidikan karakter, mengapa pendidikan karakter ini penting dan hubungannya dengan karakter budaya dan sifat-sifat kemandaran mungkin bisa dikaitkan. Kemudian bagaimana pendidikan karakter ini menjadi bekal atau menjadi lembaga, ya karena kita sudah melembaga programnya, bagaimana program pelaksanaan pendidikan karakter yang kita laksanakan di UNASMAN ini menjadi bekal bagi adik-adik kita sebelum memasuki dunia kerja nanti ketika selesai dari UNASMAN. Ya tentunya ada pembeda lah antara lulusan UNASMAN dengan kampus lain, karena salah satu program unggulan kita di UNASMAN ini adalah pendidikan karakter. Nah, materi hari ini juga beliau akan sharing kepada kita pentingnya pendidikan karakter ini untuk pengembangan profesi adik-adik, apapun bidang ilmu nanti adik-adik ketika selesai dari UNASMAN sesuai dengan prodi masing-masing. Saya kira langsung saja Bapak Solihin Aziz, dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Basri. Dengar suara saya ya? Ya, jelas Pak, silakan. Oke. Kalau begitu saya bersyukur kalau bisa didengar dengan baik, karena saya tidak pakai headset ini, saya pakai HP biasa. HP-nya juga jadul. Saya mohon maaf karena terlambat bergabung, kemudian saya tidak mendengarkan ulasannya Ibu Rektor soal itu tadi, tapi ujung-ujungnya saya dapat. Namun demikian, tetap saya mungkin mulai dari awal, ya. Awal bagi saya, bukan awal bagi rektor. Ibu Rektor kan sudah memberikan tadi. Saya hanya bicara hal-hal yang sifatnya pendepoian. Kenapa sangat penting kita melaksanakan pendidikan karakter dan apa hubungannya dengan local wisdom kita atau kearifan lokal kita. Itu penting kita paham. Anak-anak harus paham soal itu, kemudian dan lain-lain. Yang pertama adalah saya mau mengatakan begini. Secara nasional memang bangsa ini sudah mengatur atau bahkan sudah mencanangkan bahwa pendidikan karakter itu penting untuk mendidik bangsa ini atau mendidik bangsa ini sebagai generasi yang
bermartabat. Ya, bermartabat bukan sangat sejalan dengan apa yang kita bisa memahami pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak kita, bagi lulusan Universitas Al-Azhar Mandar, karena akan dihadang oleh realita-realita kehidupan di zamannya. Realita kehidupan di zamannya adalah bisa kita lihat fenomena saat ini, dan mungkin fenomena ini akan berlanjut beberapa tahun ke belakang, adalah kita disuguhi suatu fenomena yang di saat orang sudah sangat maju, ilmu pengetahuan dan pendidikan itu sudah sangat maju, teknologi sudah sangat maju, tapi mental tidak pernah berubah. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga yang menjadi kurang adalah yang dapat kita amati seperti yang diramalkan oleh pendiri kampus kita, bahwa di satu titik Indonesia ini akan banyak orang pintar, ya, tetapi kurang orang baik. Ini kan kata kunci agak ekstrim ini. Kurang orang baik. Saya pakai diksi baik, saya tidak pakai diksi berakhlak, karena siapa tahu itu hanya dianggap sebagai diksi Islamik, padahal di Nasmen ini kan kita semua masuk, Islam masuk, kemudian Islam juga welcome ya. Sehingga saya pakai diksi baik. Jadi baik itu berlaku untuk semua komunitas, baik budaya maupun agama. Sehingga saya kurang orang baik. Kalau dipertanyakan apa buktinya? Nah, begitu banyak orang pintar dan punya jabatan, tapi kan ujung-ujungnya ditangkap. Nah, bodohkah mereka? Saya kira tidak. Nah, apa yang kurang di mereka adalah ini soal karakter. Ini soal bagaimana memaknai keadilan, bagaimana memaknai hak, ya kan, bagaimana memaknai toleransi dan segala macam. Masih itu yang dikurang di mereka, sehingga tidak jarang pintar, punya jabatan, sangat terhormat, tapi ujung-ujungnya kan ditangkap. Tapi meskipun tidak semua ya, kalau semua kan bubar ini negara. Nah, di tingkat menteri ada, di tingkat kejaksaan ada, di tingkat hakim ada, di tingkat polisi ada, di tingkat tentara pun ada, di tingkat menteri ada, gubernur, bupati, semuanya sudah ada. Hampir semua lembaga negara itu, institusi negara itu ada seperti itu. Bahkan yang paling baru diingatan kita, yang terjadi baru-baru ini adalah ternyata MUI adalah menjadi tempat, bukan mengeneralisasi ya, ada beberapa orang, ada 3 orang ditangkap karena ditengarai menjadi jaringan terorisme internasional. Sehingga apakah mereka baik? Menurut pandangan saya, dalam konteks saya itu tidak baik, karena tidak sejalan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan pendiri bangsa ini untuk menjalankan roda pemerintahan dengan seperti apa yang ada sekarang, bukan menggantinya menjadi konsep atau sistem pendidikan pemerintahan yang lain. Nah, ini kan ada upaya-upaya seperti itu, sehingga saya anggap tidak baik. Banyak sekali, semua lembaga, hampir di tingkat DPR, bahkan ketua DPR kan pernah ditangkap. Nah, ini yang sejalan dengan cara berpikir pendiri kampus kita, yang mengatakan bahwa UNASMAN diharapkan tidak hanya pintar setelah lulus dari UNASMAN menjadi alumni, dia tidak hanya pintar dalam aspek-aspek kognitif, dalam aspek-aspek akademik, tapi dia juga harus baik atau bermoral, dan dia harus paham, memiliki modal yang kuat sebagai seorang alumni, memiliki karakter yang baik. Nah, itulah sebabnya kita bersepakat untuk melakukan pendidikan karakter ini dengan sangat diprioritaskan ya,
Karena nanti asumsi kita, mudah-mudahan itu menjadi realita, bahwa di kemudian hari kan nanti penerima kerja akan bertanya, ini lulusan dari mana, dari UNASMA. Oh, ini sudah sangat bagus karena akreditasinya sudah B. B itu sama dengan sangat baik. Baik, sangat baik, unggul. Nah, kita berada di sangat baik. Sangat baik itu kan menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau penerima kerja menelusuri, wah, UNASMA juga selain dia sangat baik, pengelolaan manajemen kependidikannya di sana, dia juga menjalankan pendidikan karakter dan pendidikan bahasa. Jadi pasti pendidikan bahasa Inggrisnya jauh di atas rata-rata alumni perguruan tinggi yang lain yang tidak menjalankan seperti itu, dan pendidikan karakternya jelas karena sudah diajari bagaimana bertindak tanduk dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkolaborasi dengan baik, dan lain-lain. Bagaimana konsep keadilan, bagaimana konsep toleransi dan sebagainya. Nah, pasti itu akan menjadi unggul. Kita akan menjadi unggul di sana. Apalagi baru-baru ini saya berdiskusi sama teman-teman bahwa nanti kan ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Yang saya paham bahwa SKPI itu standarnya ada dua, kontennya ada dua, LBPK dan kontennya kemudian pesantren mahasiswa atau lembaga dakwah ya, pesantren mahasiswa. Itu kontennya juga ada. Nah, itu konten standar. Nanti akan ada pembeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain ketika mahasiswa secara individu itu punya aktivitas lain, baik di kampus maupun di luar kampus, baik nasional, regional maupun internasional, atau bahkan skala daerah. Itu bisa direkam oleh SKPI sebagai pembeda nanti antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Nah, itu hebat sekali. Sehingga SKPI standar kita itu adalah, menurut saya yang paling ideal adalah itu konten LBPK dengan pesantren mahasiswa. Itu akan sangat menjadi referensi unggul nanti ketika kita berhadapan dengan mahasiswa lain pada dunia kerja. Kita harapkan seperti itu. Tapi karena mahasiswa kita, menurut pandangan saya, mereka sudah memiliki buku, mungkin dia sudah baca-baca, kontennya dia sudah lihat, meskipun dia tidak baca secara keseluruhan. Tapi saya mau tekankan satu hal, yaitu adalah karakter building ini atau pengembangan karakter ini kita harus bungkus dengan kearifan lokal, ya, lokal wisdom kita, kearifan lokal kita, ya, bagaimana kita berperilaku di daerah ini, bagaimana berkomunikasi di daerah ini, nah itu semua. Karena begini, saya mau bilang, kalau kita mau belajar soal pendidikan karakter, kan bisa saja kita lihat referensi lain secara umum, secara nasional. Ada bisa kita baca, otodidak, kita bisa belajar soal itu. Kita bicara soal kolaborasi, banyak referensi kolaborasi kita dapat di Google dan YouTube dan segala macam. Kalau kita mau lihat, kita mau bicara soal apa saja, pasti ada di media sosial, di internet, di Google, apa segala macam. Anda bisa buktikan semua, anak-anakku ya. Tetapi saya mau bilang bahwa bukan berakhir di situ. Tapi apapun materinya, apapun kontennya, selalu di-share, bukan di-share ya, di-steer ke hal yang konteks kearifan lokal. Misalnya begini, kita belajar soal karakter di pengembang karakter. Seperti apa? Kalau dia bergaul di bawahnya, komunikasinya seperti apa? Itu diatur dalam lebih tua dari dia. Nah, itu kan, itulah pembeda komunikasi antara kita yang ada di daerah ini, di wilayah Mandar ini dengan daerah-daerah lain. Kalau kita belajar soal komunikasi, misalnya kita belajar kolaborasi di Mandar itu kan ada namanya kerjasama, ada siwali pardi, itu kan kearifan lokal. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada dusta. Nah, itu kolaborasi yang baik dalam dibungkus dengan kearifan lokal. Keteladanan, tentu kita melihat siapa yang tokoh-tokoh mana yang
punya nama bagus yang integritasnya luar biasa, yang bisa diteladani, pasti dia punya konteks kearifan lokal yang sangat menonjol di situ. Taruhlah kita menyebut nama, misalnya Pak Baharudin Lopa. Pak Baharudin Lopa kan dikenal sebagai pendekar hukum yang sangat konsisten dan yang sangat berani dan kutip karena memperjuangkan kebenaran. Bahkan dia katakan, sekalipun besok langit akan runtuh, hukum hari ini tetap ditegakkan. Coba, tidak ada kompromi kan? Itu luar biasa. Ditanya wartawan, Pak, kenapa kita sangat tidak khawatir mempersoalkan orang-orang besar seperti ini, padahal dia ini sangat berakar di tingkat pusat. Nah, dia bilang, siapapun yang, nah itu kan ada ungkapan keberanian. Nah itu kan kearifan lokal yang bisa kita pelajari di situ, bahwa begitulah cara orang kita di Polewali Mandar di dalam menjadi sebuah karakter, ya, sebuah karakter yang bisa menjadi teladan. Jadi toleransi bisa kita pelajari otodidak, bisa kita dapat referensinya di mana-mana, tapi toleransi dalam bingkai kearifan lokal di Mandar dari dulu toleransi. Bisa menerima bukan hanya karena soal agama, tapi soal suku pun. Makanya daerah kita ini adalah daerah tujuan, ya. Daerah tujuan. Di sini ada Jawa, di sini ada di sini ada Makassar, Bugis yang menjadi yang sudah sangat meskipun ya ada, bahkan orang India pun ada di sini banyak, ya. Nah, sehingga menjadi daerah tujuan. Kenapa? Itu membuktikan bahwa memang kita adalah komunitas yang toleran, bisa hidup secara rukun dan damai meskipun itu berbeda. Dan itu yang kita harapkan secara nasional. Nah, kaum intoleran inilah sebenarnya yang sangat berbahaya, baik secara lokal maupun nasional. Kaum intoleran itu yang tidak menerima perbedaan. Dia selalu harus seragam. Negara ini harus menjadi negara Islam misalnya. Negara ini harus menafikan dengan kelompok lain. Nah, itu kan berbahaya sekali. Sehingga bukan itu yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan bagaimana kita menjadi karakter yang baik. Nah, misalnya dalam konteks mahasiswa, bagaimana berkolaborasi, bekerjasama, tidak sombong, tidak angkuh, mudah diajak bicara, mudah diajak komunikasi, mudah diajak diskusi, tidak sendirinya merasa baik, merasa benar, dapat menerima perbedaan, dapat menerima pendapat orang lain. Nah, itu yang kita harapkan di dalam pendidikan karakter kita ini. Tapi intinya adalah semua konten yang ada di buku itu, baik itu pendidikan karakter, kearifan lokal, toleransi, keteladanan, kolaborasi, ya, itu semuanya tanpa kecuali disetir dan dibungkus tentang konsep kearifan lokal, sehingga menjadi pembeda. Bila bicara kolaborasi secara umum, maka ini konsepnya. Tapi bila bicara kolaborasi yang dibungkus dengan kearifan lokal, maka ini penjelasannya. Bagaimana berkolaborasi dengan ala orang Sulawesi Barat atau orang Polewali Mandar. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana karakter kolaborasinya. Itu yang harus kita. Jadi tidak ada pengkhianatan di situ, mudah diajak bicara, kompromi, tidak egois, tidak menang sendiri, itu kan begitu. Kita harus kembang. Kalau mirip dengan tempat lain, ya tidak apa-apa. Kalau mirip dengan tempat, yang jelasnya semuanya dibungkus dengan kearifan lokal. Jadi kalau misalnya, kan anak-anak bisa begini, ya apa bedanya kalau saya belajar karakter building di referensi lain? Kan tidak ada bedanya. Apa bedanya kalau saya belajar kolaborasi, toleransi, ketokohan, kearifan lokal pada referensi yang lain? Tidak ada bedanya. Terus yang membedakan adalah kearifan lokal. Semuanya disetir pada soal bagaimana kearifan lokal. Karena kita yakin dan percaya kearifan lokal kita, baik itu budaya maupun tradisi, kebiasaan yang ada di Mandar itu sangat baik. Makanya pernah saya
berdiskusi dengan salah satu teman Facebook itu yang sangat intoleran dalam soal-soal agama. Dia katakan bahwa tradisi itu tidak ada, dia tidak hargai budaya dan tradisi, dia tidak hargai. Dia selalu mengatakan kembali Al-Quran dan hadis. Kan orang-orang seperti ini yang sangat kaku. Nah, padahal budaya dan tradisi itulah yang membuat kita tumbuh dan berkembang besar di sini. Dia minta contoh di saya bilang, coba bukakan saya Quran dan hadis cara bercocok tanam. Adakah penjelasan di Al-Quran dan hadis cara bercocok tanam secara teknis? Jangankan bercocok tanam, cara dan teknis bersembahyang itu tidak ada dalam Al-Quran. Perintah sembahyang ada, perintah sholat ada, sholat, mendirikan sholat, membayar zakat ada. Tapi secara teknis tidak ada. Jangankan bercocok tanam, tapi apa yang kita bisa katakan soal itu? Bercocok tanam itu adalah sebuah tradisi. Membikin perahu di Mandar adalah sebuah tradisi. Tangkap ikan di laut pakai perahu itu sebuah tradisi. Itulah yang membuat kita hidup dan tumbuh sebagai orang di Mandar, ya kan? Itu tradisi, bukan agama itu. Kalau saya jalan dengan agama karena perintah agama itu, bagaimana memperjuangkan hidup, bagaimana menjadi orang pintar, itu di situ semangatnya. Tapi bagaimana teknisnya, bagaimana nenek moyang kita, inilah yang akan menjadi pembeda antara belajar secara umum dengan konten-konten yang ada di buku itu dengan dibungkus dengan kearifan lokal. Itulah yang membedakan. Baik, saya kira semangatnya sudah ditangkap bahwa pemimpin kita atau pendiri kampus kita menginginkan atau terobsesi bahwa seluruh alumni UNASMAN tidak hanya pintar, tidak hebat dalam aspek akademik saja, tapi dia juga harus menjadi orang baik, menjadi akhlak yang baik, kemudian punya moral yang baik, supaya ketika dia menerima tongkat stafet kepemimpinan baik di daerah maupun di tingkat regional maupun tingkat nasional, itu bisa diandalkan. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana haknya rakyat, ya kan? Sehingga itu bisa dilepas dan bisa menjadi sesuatu penciri dari UNASMAN yang membuat kita menjadi unggul bagi yang lain. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu, cita-citakan itu betul-betul menjadi kenyataan, bahwa setelah anak-anakku semua sudah selesai dari UNASMAN, tidak terlalu buta bahasa Inggrisnya, karena sudah diajari bahasa Inggris tambahan di LBPK 4 semester, kemudian tidak sombong dan tidak angku, dan dia punya konsep keadilan yang baik, mandiri, tahan banting, dan segala macam, bisa berkompetisi dengan moral-moral yang baik karena sudah diajari pengembangan karakter 2 semester. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, dan itu tidak hanya dididik, tapi akan direkam dalam sebuah SKPI bahwa memang kita sudah pernah dididik seperti itu, menjadi referensi bagi penerima kerja negeri nantinya. Saya kira demikian. Saya mengajak kita semua diskusi. Kalau mungkin ada yang anak-anak yang mau bertanya, tanya apa saja, silakan. Saya kembalikan ke Pak Basri sebagai moderator. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Solihin atas pemaparan materinya di sesi kedua. Sayang sekali Bu Rektor tidak bergabung di kita ya di sesi ini untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin sesi selanjutnya kita lanjut ke diskusi mungkin ya. Saya lihat di form chat juga tidak ada pertanyaan, tetapi di forum ini ada beberapa yang raise hand, ada 9 ya. Cuman ada yang menggunakan nama, ada juga yang masih saya belum jelas ini namanya siapa ya. Saya urut saja kalau misalnya ada pertanyaan, karena terlanjur sudah raise hand, nanti kalau misalnya tidak merespon, ya saya anggap mungkin salah ya. Mungkin terlanjur klik raise hand-nya. Saya mulai dari Wahyudi. Wahyudi, respon. Miss Ulfa mungkin juga bisa memantau.
Yang raise hand mungkin bisa di unmute. Mungkin karena dia akan susah untuk melakukan mute karena sudah difilter. Atas nama Wahyudi. Wahyudi sudah bisa dibuka mikrofonnya, Dek. Wahyudi. Wahyudi, silakan dibuka mikrofonnya, Wahyudi. Oke, dilewatkan saja sepertinya, Sir. Lewatkan Kurnia. Saya urut dari atas saja ya yang di resen itu. Kurnia menyusul Putri. Silakan. Oke, Kurnia, silakan dibuka mikrofonnya. Atau Miss Ulfa minta tolong. Ya, diaktifkan saja ini berurut. Nanti saya di mute kembali. Siapa? Kurnia ya? Iya, Kurnia, Sir. Oke, silakan Kurnia. Ya, silakan. Kurnia, silakan pertanyaannya, Dek. Kurnia. Tidak, Bu. Iya. Selanjutnya saja, Sir, Fahrul Awal. Silakan Farul. Nyusul siapa ini? Rahmat Suhendra. Fahrul, silakan dibuka mikrofonnya, Fahrul. Atau mungkin begini, Miss Ulfa ya, saya lower hand semua saja dulu. Kemudian kita buka lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya kan langsung aktifkan. Mungkin yang ini yang sudah resen yang tadi nih sebelum kita mulai. Iya, boleh. Saya lower alphabet. Ya. Sudah. Nah, sekarang adik-adik silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat, kemudian boleh resen. Nah ini sudah ada Munawar Abah. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Silakan Munawar diaktifkan mikrofonnya, Dek. Baik, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum semua saudara-saudari. Pertanyaan saya, di mana letak keberhasilan pendidikan karakter ini, Kak? Untuk penilaiannya di mana kita berhasil ya? Iya, Kak. Terus tantangan juga, Kak, tradisi. Bedanya budaya dan tradisi itu bagaimana, Kak? Oke. Karakter yang berhasil, kemudian perbedaan antara budaya dan tradisi. Oke, baik. Nur Cahyani, silakan bertanya. Ini sambil saya catat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dari Pendidikan Matematika. Baik, Kak, saya bertanya, mengapa landasan filosofi pendidikan karakter di Universitas Al-Asy'ari Amandar adalah Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Bisa diulang? Mengapa landasan filosofi pendidikan karakter di Universitas Al-Asy'ari Amandar adalah Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Cuman satu saja? Iya, Kak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Penanya berikutnya. Mas Ulfa bisa dimonitoring, dicek. Ya, silakan Rahman 04. Terima kasih. Rahman 04, silakan. Kau, Kak? Ya, silakan pertanyaannya, Dek. Cara kesini. Salah pencet, Kakak. Oke, saya lower hand. Muhammad Subrianto. Muhammad Subrianto, silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Saya mau nanya. Ya. Tadi yang saya dengar mata kuliah pengembangan karakter ini kenapa dilakukan secara daring atau online? Bukannya lebih baik secara
face to face, tatap muka. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum. Oke, cukup itu saja. Oke, jadi saya sudah save beberapa pertanyaan. Pak Solihin masih monitor? Iya. Saya juga catat semua pertanyaan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari adik-adik kita ini. Mungkin ada juga pertanyaan yang sifatnya di sisi yang pertama, apa yang menjadi indikator bahwa pendidikan karakter itu lagi di pinggir jalan. Apa yang menjadi indikator bahwa pendidikan karakter itu berhasil, itu yang pertama. Kemudian apa perbedaan antara budaya dan tradisi? Itu pertanyaan kedua. Kemudian siapa tadi ini, Ade Cahyani menyatakan tentang mengapa landasan pendidikan karakter kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika di UNASMAN. Apa? Jadi relevansinya Bhinneka Tunggal Ika terhadap pendidikan karakter yang kita jalankan di UNASMAN. Kemudian yang terakhir, ini mungkin lebih ke manajemen, tapi apa-apa nanti narasumber juga bisa memberikan tanggapan terkait mekanisme pelaksanaan LBPK kita, pendidikan karakter kita yang dilaksanakan secara daring. Mengapa pendekatannya daring? Tapi tadi sebenarnya saya sudah memberikan pengarahan bahwa kita selama sepekan ada 7 topik kita laksanakan secara daring. Nanti pemantapannya lewat minimal 4 kali pertemuan di kelas. Ya, tapi nanti juga narasumber silakan. Saya kira itu dulu. Kemudian ya sebelum ada tadi yang di chat, saya coba lihat biar sekalian ditanggapi karena bisa jadi nanti ada pertanyaan yang mirip itu. Dari Abdul Wahab, apa saja nilai-nilai yang dikembangkan dalam pengembangan karakter ini? Nilai-nilai ini juga tadi di pengantar saya sudah sampaikan beberapa topik materi yang kita akan bawakan selama sepekan dan akan dipermantap lagi oleh mentor kita di kelas ya. Apa yang melandasi tentang diterapkannya pendidikan karakter dijalankan di UNASMAN? Nah, ini juga Bu Rektor tadi sudah sampaikan, tapi tidak masalah, nanti narasumber Pak Solihin bisa nanti memberikan masukan. Kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius? Ini hubungannya dengan nilai-nilai agama atau karakter religius terhadap mahasiswa sekarang. Yang lain ini di bawah nanti kita akan tanggapi lagi kembali. Ya, silakan dulu, Pak Solihin, silakan ditanggapi. Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya telah mencatat apa indikator keberhasilan pengembangan karakter. Katakanlah pertanyaan ini mungkin mempertanyakan karena sudah sejak tahun 2016 kan kita sudah melaksanakan ini karakter. Saya anggap ini sudah satu periode, ya. Sudah 5 tahun yang lalu, berarti sudah bisa kita ukur sebenarnya. Dan walaupun tidak ada data tertulis yang saya bisa baca, tapi saya melihat fenomena memang kita sangat berhasil. Kenapa saya beralasan seperti itu, menjawab seperti itu? Karena kampus kita dalam 5 tahun terakhir ini, sejak kita mencanangkan bagaimana mendidik anak-anak kita berkarakter yang baik, memahami konsep-konsep yang ada dalam konten pendidikan karakter itu dengan baik, dan selalu dibungkus dengan kearifan lokal, itu kampus kita sangat adem, bahagia, tidak ada hal yang sangat ekstrim yang terjadi, ya kan? Perbedaan pendapat itu terjadi tapi dimaknai dengan cara yang sangat sopan, santun, diskusi di mana-mana di pojok-pojok kampus itu terjadi tapi dengan cara-cara yang sangat bagus, ya. Kemudian karakter anak-anak kita yang terbawa dalam suasana yang kurang formal di kampus, meskipun dosennya biasa dipanggil kakak, ya kan? Saya juga gembira kalau dipanggil kakak karena sudah bahagia tapi masih kakak terus. Saya sudah tua tapi masih kakak terus, itu bagus lah itu. Tapi itu menggambarkan bahwa di kampus kita ini sangat penuh dengan kekeluargaan. Itu sebenarnya psikologi dari pendidikan karakter yang kita ajarkan bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Nanti di semester 2 nanti kan ada materi komunikasi. Tapi tidak boleh kita hindari, kita bahas memang hari ini karena soal bagaimana berkomunikasi dengan baik dalam
bingkai kearifan lokal. Itu kita lihat anak-anak mahasiswa kita kalau ketemu entah di luar atau di dalam kampus, rata-rata mereka, apalagi kalau ketemu di masjid, rata-rata mereka kalau berjabat tangan dengan seniornya, berjabat tangan dengan dosennya, pertama dengan pimpinannya, pasti mereka mencium tangan, segala macam. Mereka sangat sopan dan santun. Kalau anak-anakku yang masih mahasiswa baru ini masih kelihatan agak brutal, masih kelihatan agak santai, ketawanya lepas dan segala macam, tapi saya yakin itu adalah permulaan. Begitu terbawa pada situasi bagaimana nanti pendidikan karakter itu semakin berjalan, semakin dipahami, itu akan berubah sendiri, akan fokus, akan bertanya dengan sistematis, kemudian dengan cara yang sopan, itu pasti akan seperti itu. Kalau sekarang mungkin saya bisa akui, saya bisa maklumi bahwa belum, karena pendidikan karakter ini belum masuk di sendi-sendinya kehidupan mahasiswa kita di kampus. Tapi suatu waktu kalau sudah masuk itu sudah diajari dengan baik lewat luring atau bukan lagi online, ketemu langsung, nanti ada jawabannya. Ada jawabannya seperti itu tadi, itu pasti akan membaik, ya. Karakternya akan membaik karena di situ ada penilaian soal bagaimana dia masuk kelas, bagaimana berkomunikasi dengan temannya, bagaimana bertindak tanduk dan segala macam, bagaimana berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan dosennya, dengan mentornya, itu kan akan berkembang dengan baik nantinya, ya kan? Itu indikator. Dan mudah-mudahan menjadi indikator formal juga nantinya kalau kita sudah mengeluarkan SKPI, itu akan mudah-mudahan menjadi indikator, akan ada kita baca sebuah data nantinya, mudah-mudahan seperti itu, alumni UNASMAN gampang diserap oleh dunia usaha, dunia kerja dengan adanya keunggulan-keunggulan soal mana belajar, bagaimana bahasa Inggris itu dengan baik, dan bagaimana pendidikan karakter itu tertanam dalam jiwa mahasiswa. Itu mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa bedanya budaya dengan tradisi? Sebenarnya tradisi itu bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Tradisi itu bagian dari budaya. Budaya ini secara kata kuncinya adalah budi dan daya. Budi kita, kekuatan jiwa kita, kemudian terimplementasi dengan karya-karya monumental, baik itu berupa benda maupun non material, kemudian termasuk seni. Nah, itu kan hasil budaya. Jadi setelah dilihat tradisi-tradisi kita kan baik yang bermerek seni maupun yang tidak bermerek seni, mungkin berupa material, itu semua merupakan budaya. Itulah budaya kita yang kadang-kadang kita sebut sebuah tradisi, kebiasaan. Kebiasaan pun budaya. Kebiasaan-kebiasaan kita bangun pagi, kemudian kebiasaan kita makan tepat waktu, itu kan budaya kita. Itu budaya kita. Itu budaya. Nah, saya kira sudah cukup bahwa perbedaan budaya dan tradisi sesungguhnya tidak ada. Yang membedakan hanya tradisi itu bagian dari budaya. Mungkin budaya dilihat secara makro karena budaya masuk dalam, kalau bicara soal-soal bagaimana pendidikan, bagaimana teknologi, itu kan hasil budaya juga. Tapi tradisi itu lebih pada soal-soal kebiasaan, soal sifatnya mungkin habitual, ya, apa itu sebenarnya? Kebiasaan, habitual, kebiasaan kita baik yang berupa seni atau material, karya-karya seni yang berupa non material maupun material. Kalau yang material misalnya kerajinan, perahu, api, dan itu hasil buatan-buatan kita, itu adalah budaya yang merupakan tradisi. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa landasan filosofi pendidikan karakter di UNASMAN itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa demikian? Karena UNASMAN ini kan kampus yang berlandaskan
3 pilar. Pilar budaya, berarti kita masuk di budaya Mandar. Kemudian pilar agama, kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ya. Kemudian pilar, apa lagi satu? Pilar, apa lagi satu? Saya lupa. Agama, budaya, dan teknologi. Pendidikan dan teknologi. Nah, itu secara luas ya. Nah, kenapa begitu? Karena UNASMAN ini adalah sangat mencintai toleransi, sangat bahagia dalam hidup rukun dan damai, sangat menerima perbedaan, sangat menerima baik perbedaan agama maupun perbedaan ras maupun perbedaan etnik maupun perbedaan latar belakang, itu sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi oleh UNASMAN, sehingga bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu suatu gambaran kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda-beda tetap satu. Sehingga nafas itu atau semangat itu yang dijadikan landasan filosofi bahwa UNASMAN ini adalah kampus terbuka, bukan kampus yang eksklusif, hanya satu golongan, tapi dapat menerima semua golongan. Golongan apa saja. Bahkan di UNASMAN pernah kita menerima aliran kepercayaan sebagai mahasiswa baru. Saya tidak tahu apakah dia masih bertahan sampai sekarang atau tidak, tapi pernah terjadi seperti itu. Kita menerima aliran kepercayaan. Jangankan non-muslim yang lain, aliran kepercayaan pun pernah masuk. Artinya apa? Kita menjunjung tinggi perbedaan. Justru perbedaan itu menjadi rahmat. Itu dalam kacamata orang-orang UNASMAN. Sehingga di sini semua belajar. Belajar orang Mandar, belajar orang Bugis, belajar orang Makassar, orang Jawa, orang apa saja. Dalam aspek etnisnya, dalam agama pun begitu, dalam budaya pun begitu. Sehingga itu menggambarkan kebinekaan. Itu sebabnya, itu mungkin Nur Cahyani bisa paham itu. Jadi kita bukan kampus eksklusif yang hanya bisa belajar pada kelompok tertentu. Ya. Begitu. Kemudian yang terakhir ini Muhammad Subrianto, mengapa daring? Saya kira pendidikan karakter manajemennya sudah mengatur seperti yang tahun lalu. Pertama mungkin karena dilatar belakangi oleh soal pandemi, belum tuntas pandemi itu berlalu di negeri kita, sehingga tetap kita waspada. Makanya kita tetap laksanakan daring. Sebelum pandemi kita tidak pernah daring, meskipun daring ini bukan hanya soal pandemi, karena memang sebelum datang pandemi sudah ada memang himbauan secara nasional kepada semua kampus untuk bisa belajar e-learning ya, e-learning atau belajar secara elektronik atau belajar secara daring. Itu sebelum ada pandemi. Apalagi ada pandemi maka diaturlah seperti itu. Tapi bukan satu-satunya cara. Daring itu bukan satu-satunya cara di manajemen LBPK, tapi juga ada luring atau di luar jaringan atau pertemuan langsung itu minimal 4 kali untuk mengunci atau mengelaborasi semua apa materi yang telah terdapat dalam buku 1 itu, kemudian dijelaskan kembali secara substansial setiap materinya itu untuk semacam memperkaya pemahaman mahasiswa kita yang sudah ikut daring, kemudian dikonklusi atau disimpulkan dalam bentuk-bentuk luring. Dan perlu mungkin di situ ada diskusi-diskusi kecil soal setiap materi. Ya, makanya mentor itu harus menguasai paling tidak dapat menyentuh dan menyimpulkan di setiap materi itu. Itu begitu. Karena ada daringnya. Daringnya itu minimal 4 kali, jadi berarti bisa 5 atau bisa bahkan 6. Atau mungkin ada juga yang mengulang, itu terserah mereka ya. Yang penting tidak melampaui dari batas waktu yang diinginkan oleh manajemen tentang pemasukan nilai. Itu no problem. Jadi bukan hanya daring, akan ada luringnya. Saya kira begitu. Pak Basri, mungkin manajemen bisa menambahi apa yang saya jawabkan tadi. Kemudian apa saja yang bisa ditambahkan, silakan ditambahkan. Pak moderator juga ini kan anak-anak tahu bahwa beliau juga mentor yang menulis buku itu, kemudian banyak memahami soal-soal manajemen. Bisalah
Kemudian mungkin Miss Ulfa bisa memberikan jawaban dalam aspek manajerial kita untuk menjawab lebih efektif apa yang telah kita tidak menambah jawaban yang telah saya kasih. Saya kira demikian Pak Basri untuk sementara, silakan kalau masih ada. Terima kasih atas tanggapannya Pak Selihin ya selaku narasumber kita yang kedua pada hari ini. Terkait tentang mekanisme pelaksanaan nanti mungkin sekalian setelah mungkin saya serahkan ke Ibu Miss Ulfa ya. Nanti juga bisa diberikan tanggapan. Tapi untuk itu kita lanjut dulu, ada beberapa pertanyaan, satu sesi pertanyaan lagi, izin Pak Selin ya, satu sesi pertanyaan lagi. Sambil saya merekap ada beberapa pertanyaan yang memang mirip atau ada pertanyaan yang justru kaitannya masih justru terkait dengan materi-materi selanjutnya. Jadi mungkin saya hanya ambil beberapa pertanyaan yang yang memungkinkan untuk dijawab dulu pada sesi ini, karena ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas besok dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, saya cuma sebutkan saja. Nah, ini dari Suci Nurasmi, PAI sepertinya ya. Apakah ada contoh atau bukti dari mahasiswa UNASMAN yang dulunya memiliki karakter yang buruk misalnya, tetapi karena setelah ikut pembelajaran pendidikan karakter di UNASMAN ini akhirnya memiliki karakter yang baik? Nah, itu tadi sebenarnya sudah dikaji, sudah dibahas, tapi dicatat saja dulu, nanti bisa diberikan kesimpulan oleh narasumber. Kemudian terkait dengan nilai-nilai religius, itu akan dibahas besok. Ya, adik-adik, saya skip saja. Terkait nilai religius. Kemudian terkait materi komunikasi, itu akan ada dibahas di materi selanjutnya, jadi saya skip saja, mohon izin ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan ini tentang mengapa LBPK ini justru mempengaruhi pelaksanaan KKN sebagai syarat? Ya, ini juga nanti Pak Selin juga bisa memberikan tanggapan. Ya, namun sebelumnya terkait dengan KKN, karena kalau KKN itu kan ya kebetulan di bidang saya, karena KKN itu pelaksananya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Adik-adik, KKN itu dilaksanakan di semester 7 awal. Dan itu program kegiatan KKN adik-adik itu dilepas ke masyarakat, otomatis sesuai dengan kegiatan Tridharma adik-adik semua setelah melalui proses pembelajaran, walaupun nanti setelah lepas dari KKN tetap masih ada mata kuliah, tetapi pada saat kegiatan KKN adik-adik melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat, di mana adik-adik diterjunkan ke masyarakat, menjadi duta UNASMAN, menjadi perwakilan UNASMAN di masyarakat. Sehingga mengapa pendidikan karakter juga menjadi salah satu syarat untuk mengikuti KKN, hanya memastikan bahwa adik-adik telah mengikuti pembekalan pendidikan karakter ala UNASMAN. Jadi seperti itu. Jadi sehingga adik-adik ketika turun ke masyarakat menjadi duta UNASMAN membawa karakter yang diharapkan. Jadi walaupun tadi ada yang menyampaikan apakah ada jaminan, ada indikator selesai mengikuti pendidikan karakter lantas memiliki karakter yang baik. Nah, itu juga menjadi isu, karena untuk merubah karakter seseorang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu butuh waktu dan proses serta komitmen dan motivasi untuk memperbaiki diri. Tetapi upaya kita adalah bagaimana adik-adik minimal memahami konsep pendidikan karakter di awal. Nanti narasumber juga bisa memberikan tambahan terkait ya. Kemudian tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin dijawab oleh narasumber. Ini terlalu banyak ya, kadang sudah lewat dari topik yang kita bahas. Saya skip saja beberapa hal. Nah, ini ada pertanyaan dari Rainaldi ya. Dibawakan tadi bahwa pendidikan karakter sesuai dengan kebudayaan di Mandar. Nah, kemudian mengapa justru yang ditekankan dalam metode pembelajaran kita di pendidikan karakter ini hanya budaya Mandar gitu. Padahal kita kan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika di mana banyak kebudayaan. Nah, nanti narasumber juga bisa memberikan tanggapan ya. Ini sepertinya merasa ada diskriminasi. Kenapa justru contohnya hanya budaya Mandar? Kenapa tidak diberikan contoh yang lain? Nanti bisa ditanggapi. Kemudian, nah ini apa tujuan kita belajar pengembangan karakter dan fungsinya untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, ini ada hubungannya fungsi pendidikan karakter untuk kehidupan bermasyarakat. Ya, saya kira itu dulu yang saya rekap. Ini ada beberapa pertanyaan adik-adik, sekali lagi beberapa pertanyaan tadi kepada narasumber itu tinggal ditanggapi saja, direkap. Nanti
Adik-adik silakan catat bagi pertanyaan-pertanyaannya yang tidak sempat disebutkan dalam forum webinar kita pada kesempatan ini, bisa dicatat nanti didiskusikan di materi selanjutnya yang terkait, atau nanti didiskusikan di forum tatap muka secara langsung dengan mentor masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan tidak tercover bisa langsung ditanyakan sama mentornya. Oke, saya kira saya serahkan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Mungkin sekaligus closing statement saja sebelum kita serahkan kepada pengelola LBPK. Ya, baik. Terima kasih Pak Basri. Ya, terima kasih. Saya kira Pak Basri juga sudah menyentuh tadi dengan sangat lugas soal kaitannya dengan apa yang telah ditanyakan anak-anak kita. Namun demikian tetap saya akan memberikan jawaban singkat juga. Yang pertama adalah, apakah ada contoh soal keberhasilan pendidikan karakter? Baru-baru saya katakan bahwa secara umum kita sudah bersyukur. Kampus kita sangat kondusif, anak-anak kita perilakunya sangat bagus. Kita bisa lihat itu setiap hari. Bagaimana sangat berbeda dengan kampus-kampus yang ada di Makassar yang tidak tahu, yang cuek apa dan segala macam. Itu saya bahagia di situ. Saya sangat merasakan itu. Dan itu contoh keberhasilan kita dalam mendidik atau mengembangkan karakternya mereka. Jadi ini kan hanya mengembangkan karakternya ya. Itu contoh. Kemudian mengapa LBPK menjadi syarat? Mengapa LBPK menjadi syarat untuk ber-KKN? Sudah Pak Basri jelaskan, karena KKN itu adalah kita akan meninggalkan kampus, belajar di luar, di daerahnya orang, di kampungnya orang, di desanya orang, kemudian kita akan membawa diri seperti apa bila tidak dibekali. Kalau hanya diajar, selama ini kan kita hanya diajar, dosen-dosen kita kan jarang memberikan perhatian dalam aspek-aspek yang lain, kecuali karena dia tidak punya waktu. Jangankan yang lain, soal materinya saja mereka keteteran kan, sehingga hampir tidak ada waktu untuk memberikan motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan yang bisa mengembangkan karakter. Sehingga ada khusus lembaganya yang mengatur itu. Dan saya pikir itu sangat bagus. Kenapa? Karena bagaimana kita membawa diri dengan baik, bagaimana kita berkomunikasi, ya kan? Berkomunikasi dengan baik dalam bingkai kearifan lokal yang sudah kita pelajari di pendidikan karakter. Bagaimana berkolaborasi dengan mahasiswa, sesama mahasiswa dan masyarakat yang ada di desa, ya kan? Itu didapat dalam pendidikan karakter, sehingga harus jadi syarat. Dia harus jadi syarat apa anak-anak ini sudah pernah menjalani pendidikan karakter atau tidak. Karena kalau sudah pernah menjalani, paling tidak ada membekas. Nah, sekaligus saya jawab yang paling terakhir. Apa ada jaminan? Tentu tidak ada jaminan. Tapi bisa kita, saya mau berkata begini. Apa Anda ada jaminan kalian bisa selesai kalau kuliah di UNASMAN? Kan tidak ada jaminan. Yang ada adalah upaya. Ya kan? Begitu. Tidak ada jaminan kita semua akan jadi pegawai negeri. Tidak ada jaminan kita semua akan jadi seperti apa yang kita cita-citakan. Jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, jadi guru, jadi dosen. Tidak ada jaminan. Seperti juga tidak ada yang menjamin kalau kita melakukan pengembangan karakter ini akan sangat bagus. Tidak ada jaminan. Tapi ada target. Target itulah yang diupayakan. Ada upaya. Ada upaya. Manusia tempatnya berupaya. Kalian berkuliah itu kan upaya. Tidak ada yang menjamin kalian bisa keluar nanti di sini di kelak kemudian hari akan menjadi sarjana. Tidak ada. Bisa saja kalian nikah di tengah jalan. Mungkin kalian pergi merantau atau mungkin kalian putus sekolah. Kemudian tidak ada yang jamin seperti itu. Tapi ada upaya. Kan begitu. Semua kita mau jadi orang pintar dan semua kita berupaya. Tapi ada yang betul-betul pintar. Ada yang setengah pintar, ada yang tidak bisa pintar-pintar. Katakanlah seperti itu. Dan itu sunatullah, itu manusiawi. Tapi dengan tidak adanya jaminan seperti itu, karena memang tidak jaminan, bukan berarti kita kehilangan upaya. Gitu. Memang kita punya tempatnya berupaya. Upaya yang saya maksud itu adalah berusaha dengan berikhtiar. Usaha yang benar,
dengan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita, kemudian kita berdoa. Saya kira begitu. Karena tidak ada satupun kegiatan yang ada jaminannya, ya. Tetapi tidak ada satu kegiatan atau tidak ada satu cita-cita yang tidak diupayakan. Karena tidak ada yang simsalabim. Saya kira demikian, ya. Saya bisa dipahami. Demikian Pak Basri, untuk sementara mungkin bisa ditambahkan baik tingkat manajemen atau Pak Basri sebagai moderator. Sekian, mungkin ini berikut saya akan memberikan closing statement atau closing speech soal materi kita hari ini. Intinya adalah semua yang menjadi konten dalam buku satu kita, semua kontennya baik dari pendidikan karakter, kolaborasi, nilai-nilai agama, keteladanan, kearifan lokal, toleransi, nasionalisme, dan segala macam yang ada di situ, semuanya kita setir menjadi bagaimana dalam perspektif atau pandangan sudut pandang kearifan lokal kita. Karena tidak ada pembeda antara pendidikan yang ada di UNASMAN dengan yang ada di luar UNASMAN, kampus lain, soal-soal itu, karena itu bukan eksklusif milik kita. Berbicara toleransi bukan eksklusif milik UNASMAN, tapi yang menjadi eksklusif kita adalah bagaimana kearifan lokal dibungkus dengan kearifan lokal. Seperti yang saya selalu katakan di awal-awal. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi cita-cita kita, maksud kita. Sehingga menjadi pembeda antara pendidikan karakter yang dikembangkan di lembaga-lembaga lain di luar kampus kita. Itu yang menjadi pembeda. Saya kira demikian Pak Masri. Saya katakan kepada mahasiswa kita, selamat ketemu di luring nanti, kemudian kapanpun kita bisa ketemu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada saya, utamanya secara pribadi, silakan, terbuka waktu, baik secara langsung bertanya maupun melalui media, silakan saja. Soal-soal apa saja yang mau ditanyakan dalam konteks UNASMAN, silakan. Saya kira demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih semua pengertian perhatiannya. Kekurangan saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Solin atas kesempatan sebagai narasumber pada sesi pertama dari webinar pendidikan karakter kita, ya. Jadi mudah-mudahan disimak beberapa tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Walaupun pada sesi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab karena waktu dan kesempatan kita tidak bisa menanggapi semua pertanyaan. Tetapi memang beberapa pertanyaan itu ada hubungannya dengan materi-materi yang akan disajikan di beberapa kesempatan yang lain. Ya, sehingga kalau tidak terakomodir pertanyaan-pertanyaannya dan dianggap itu sangat penting untuk ditanggapi, adik-adik bisa dicatat nanti di pertemuan sesi webinar besok masih ada tentang nilai-nilai agama dan religius, itu bisa ditanggapi nanti, bisa ditanyakan kembali kalau yang terkait dengan itu. Kemudian akan ada materi tentang kepedulian, ada materi tentang nasionalisme, kearifan lokal, ini tentang budaya, kembali lagi budaya tadi yang terkait dengan yang ditanyakan, ada juga materi tentang keteladanan, ada materi tentang toleransi kembali, walaupun narasumber jadi sudah memberikan penegasan tentang karakter toleran, itu tentunya juga ada materi khususnya. Jadi pastikan adik-adik mengikuti sesi webinar ini yang kita mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan. Pastikan tetap memantau informasi yang disampaikan dari pengelola LBPK, baik melalui media sosial ya maupun informasi lewat grup ketua kelas masing-masing. Ya, sebelum menutup, adik-adik mengingatkan kembali bahwa pendidikan karakter ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi UNASMAN yang mengikat yang melaksanakan dalam pelaksanaan Tridharma, dalam pelaksanaan manajemennya. UNASMAN berdiri atas 3 pilar: pengembangan sains teknologi, kemudian nilai-nilai religius, kemudian nilai-nilai budaya. Jadi semuanya itu terangkum dalam nama Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Universitas di sisi sains dan teknologi. Al-Asy'ariyah kita belajar tentang bagaimana menjadi orang yang religius, beragama yang baik dan benar. Kemudian kata Mandar dari kata Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, memastikan adik-adik memiliki karakter, walaupun istilah Mandar itu tadi juga sudah disebutkan, itu adalah simbol kebudayaan, karena Universitas Al-Asy'ariyah Mandar berada di wilayah Mandar. Kita menggunakan simbol kebudayaan nama itu sebagai simbol bahwa kita memiliki karakter yang baik, karakter yang berbudaya. Sehingga pendidikan karakter ini menjadikan sebuah program yang wajib bagi lulusan Universitas Al-Asy'ariyah Mandar ke depan.
Jadi adik-adik pastikan semua mengikuti semua program-program yang disajikan oleh Unasman, baik pendidikan karakter, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama lewat pesantren setiap malam ya, ada jadwalnya. Karena itu semua ada hubungan dan relevansinya terhadap karakter adik-adik begitu selesai menjadi alumni Unasman, yang tentunya pasti berbeda dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi lain. Jadi pastikan selalu mengikuti program-program yang disajikan oleh Unasman. Dari saya selaku moderator cukup sekian dulu.